Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fes Rizkan Rapiun. Saya adalah mahasiswa dari Indonesia Banking School, Prodi Akuntansi dengan NIM 20211211011. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Pertama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sparta. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan di bab atau chapter ke-13 dengan judul kewajiban lancar, provisi, dan kontingensi. Ya. Oke. Di bab 13 ini kita akan mempelajari tentang current liabilities, provision, dan juga kontingensi. Untuk di bab ini tentunya ada current liabilities, kemudian ada provision, kemudian ada kontingensi, kemudian ada presentation and analysis. Untuk yang pertama, untuk current liabilities, di dalamnya terdapat account payable, ada note payable, kemudian ada current maturities of long-term debt, kemudian ada certain obligation expect to be refunded, kemudian ada dividend payable maksud saya, kemudian ada customer advance and deposito, kemudian ada unearned revenue, kemudian ada sales and value added tax payable, kemudian ada income tax payable, kemudian yang terakhir dari current liabilities terdapat employee related liabilities. Kemudian selanjutnya ada provision di bab 13 yang di dalamnya terdapat recognize of a provision, kemudian ada mentionment of provision, kemudian ada common type of provision, dan yang terakhir ada disclosure relate to provisions. Kemudian di tabel ketiga ada kontingensi yang di dalamnya terdapat kontingensi liabilities dan juga kontingen aset. Kemudian yang terakhir di chapter 13 kita akan mempelajari tentang mempresentasikan and analysis. Yang di dalamnya terdapat presentation of current liabilities dan juga analysis of current liabilities. Nah, tujuan pembelajaran pertama dari mempelajari chapter ini atau chapter ke-13 yang pertama adalah menjelaskan sifat penilaian dan pelaporan arus kewajiban. Oke, untuk pertama kewajiban lancar memiliki 3 karakteristik penting. Yang pertama adalah kewajiban saat ini, kemudian timbul dari peristiwa masa lalu, dan yang ketiga menghasilkan arus keluar sumber daya uang tunai, barang maupun jasa. Kemudian untuk kewajiban lancar, sebuah kewajiban lancar dilaporkan jika salah satu dari dua syarat ada. Kewajiban diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, kewajiban diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, hal ini siklus operasi adalah periode waktu yang berlalu antara perolehan barang dan jasa dan realisasi kas akhir yang dihasilkan dari penjumlahan atau penjualan dan penagihan selanjutnya. Kewajiban lancar tipikal ada 5 tipikal. Yang pertama adalah ada 10 tipikal. Yang pertama hutang, kedua asal bayar, ketiga utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Keempat, kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibiayai kembali. Yang kelima, hutang dividen. Yang keenam, uang muka dan simpan nasabah. Yang ketujuh, pendapatan yang diterima di muka. Yang kedelapan, hutang penjualan dan pajak pertambahan nilai. Yang 9, pajak penghasilan terutang. Dan ke-10 atau yang terakhir dari kewajiban lancar tipikal adalah kewajiban terkait karyawan. Next, akun hutang.
atau yang biasa kita kenal dengan hutang dagang. Hutang dagang atau akun hutang itu sendiri adalah saldo yang terhutang kepada orang lain untuk barang, persediaan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka. Jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dan pembayarannya. Persyaratan penjualan misalnya 2 strip atau slice 10, kemudian N itu hari yang ditentukan per 30 atau 1/10. Biasanya menyatakan periode kredit yang diperpanjang biasanya 30 sampai 60 hari. Selanjutnya hutang wesel. Hutang wesel itu sendiri adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan, timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Wesel diklasifikasikan sebagai jangka pendek ataupun jangka panjang. Wesel dapat berbunga atau tanpa bunga. Untuk nota berbunga diterbitkan, seperti kita lihat di layar, bahwasanya sini ada contoh soal dari Castle Bank. Bahwa Castle Bank setuju untuk meminjamkan $100.000 pada tanggal 1 Januari, maksud saya 1 Maret 2019 ke Landscape Corporation. Jika Landscape menandatangani catatan sebesar 100.000 dengan 6% 4 bulan, Landscape mencatat kas menerima pada tanggal 1 Maret sebagai berikut. Uang tunai. Maka untuk akunnya adalah uang tunai on debit sebesar 100.000, kemudian hutang wesel sebesar 100.000 on credit. Lanjut, untuk nota berbunga yang diterbitkan, jika Landscape menyusun laporan keuangan setiap semester, maka dibuat jurnal penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan hutang bunga pada tanggal 30 Juni 2019. Maka untuk perhitungannya adalah perhitungan bunga $100.000 dikalikan dengan 6% dikali dengan 4/12 sama dengan 2.000. Maka untuk jurnalnya beban bunga on debit sebesar 2.000 dan hutang bunga on credit sebesar 2.000. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo 1 Juli 2020, Landscape mencatat pembayaran wesel bunga yang masih harus dibayarkan sebagai berikut. Untuk hutang wesel on debit sebesar 100.000, hutang bunga 2.000 on debit, kemudian uang tunai sebesar 1.000, maksud saya 1.000, iya betul, 102.000 on credit. Alright, next. Nota bunga, maksud saya nota tanpa bunga diterbitkan. Seperti kita lihat di layar, bahwasanya sini ada contoh soal yang dimana pada tanggal 1 Maret Landscape menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 102.000, 4 bulan tanpa bunga kepada Castle Bank. Nilai saat ini dari uang kertas adalah 100.000. Landscape mencatat transaksi ini sebagai berikut. Untuk uang tunai on debit dan hutang wesel on credit sebesar 100.000 masing-masing. Itu jurnalnya. Next, jika Landscape menyusun laporan keuangan setiap semester, maka dibuat jurnal penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan dikenaikan wesel bayar sebesar 2.000 pada tanggal 30 Juni. Untuk jurnalnya seperti apa? Untuk jurnalnya adalah beban bunga on debit sebesar 2.000, kemudian hutang wesel on credit sebesar 2.000. Pada saat jatuh tempo atau pada tanggal 1 Juli, Landscape harus membayar wesel sebagai berikut. Maka untuk jurnalnya adalah hutang wesel on debit sebesar 102.000, kemudian uang tunai sebesar 102.000 on credit. Alright, next. Untuk jangka panjang yang jatuh tempo saat ini, bagian dari obligasi, surat hipotek, dan juga utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya, mengecualikan utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini jika yang pertama dipensiunkan oleh aset yang diakumulasi untuk tujuan ini yang belum disajikan dengan benar-benar sebagai aset lancar. Yang kedua, dibiayakan kembali atau dipensiunkan dari hasil penerbitan hutang jangka panjang baru atau dikonversikan menjadi saham biasa. Next, kewajiban jangka pendek diharapkan dibiayai kembali, mengecualikan dari kewajiban lancar jika keduanya dari kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, harus berniat untuk membiayai kembali
dalam jangka panjang. Yang kedua, harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Next, kewajiban jangka pendek. Yang memiliki kewajiban jangka pendek sebesar 50.000 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2019. CFO berdiskusi dengan penerbit pemberi pinjaman apakah pembayaran dapat diperpanjang hingga 1 Maret 2021 asalkan yang setuju untuk memberikan jaminan tambahan. Kesepakatan dicapai pada tanggal 1 Februari 2019 untuk mengubah persyaratan pinjaman untuk memperpanjang jatuh tempo kewajiban menjadi 1 Maret 2021. Laporan keuangan diotorisasi untuk menerbitkan pada tanggal 1 Maret, maksud saya 1 April 2019. Maka untuk kewajiban dari tinggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 50.000. Kemudian pembayaran kembali di 1 Februari 2019 lengkap. Kemudian kewajiban jatuh tempo untuk pembayaran pada tanggal 1 Maret 2019. Pernyataan penerbitan adalah pada tanggal 1 April 2019.
Kewajiban saat ini 31 Desember 2019 adalah sebesar 50.000. Karena pinjaman itu tidak ada pada saat pelaporan tanggal 31 Desember 2019, kewajiban tersebut harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Oke, selanjutnya kewajiban jangka pendek B. Yong juga memiliki kewajiban jangka pendek lainnya sebesar $120.000 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2019. Dan berdiskusinya dengan pemberi pinjaman setuju untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo hingga 1 Februari 2020. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 18 Desember 2018. Surat pernyataan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 31 Maret 2019. Pembayaran kembali pada tanggal 18 Desember 2018 dinyatakan lengkap. Kemudian kewajiban dari tanggal 31 Desember 2018 sebesar $120.000. Kemudian kewajiban jatuh tempo untuk pembayaran yaitu tanggal 15 Februari 2019. Pernyataan penerbitan pada tanggal 31 Maret 2019. Untuk pembiayaan kembali 18 Desember 2018 dinyatakan lengkap. Kemudian kewajiban dari tanggal 31 Desember 2018 sebesar $120.000. Sejak perjanjian tersebut berlaku pada tanggal pelaporan, yaitu tanggal 31 Desember 2018, kewajiban dilaporkan sebagai kewajiban tidak lancar. Next, kita ke hutang dividen. Untuk hutang dividen itu sendiri artinya adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai akibat dari otorisasi Dewan Direksi. Umumnya dibayarkan dalam waktu 3 bulan. Dividen yang tidak diumumkan atas saham preference kumulatif tidak diakui sebagai kewajiban. Kemudian utang dividen dalam bentuk saham tambahan tidak diakui sebagai kewajiban dan dilaporkan dalam ekuitas. Uang muka dan setoran pelanggan. Uang muka dan setoran pelanggan itu sendiri adalah uang tunai yang dapat
diterima dari pelanggan dan karyawan dan dapat diklasifikasikan sebagai alat saat ini ataupun tidak lancar kewajiban. Next. Ya, pendapatan diterima di muka, pembayaran yang diterima sebelumnya menyediakan barang atau melakukan jasa. Kita bisa lihat dari sini bahwasanya di ilustrasi 13.2 kita bisa lihat di ilustrasi 13.2 yaitu akun pendapatan diterima dan diperoleh. Alright. Ada beberapa account di sini. Yang pertama ada type of business. Itu nama-nama perusahaannya. Kemudian ada account title yaitu ada unearned revenue dan juga revenue. Oke, untuk unearned revenue pada airline, accountnya adalah unearned passenger ticket revenue. Jadi untuk type of business ada airline, ada magazine publisher, kemudian ada hotel, ada auto dealer, dan juga retailers. So, untuk account title ada unearned revenue, kemudian unearned revenue, di dalamnya terdapat unearned passenger ticket revenue, unearned subrogation revenue, kemudian ada unearned rental revenue, kemudian ada unearned warranty revenue, dan juga ada unearned gift and card revenue. Next, untuk revenue-nya terdapat passenger revenue, ada subrogation revenue. Bakal hapus ya. Oke. Ada rental revenue dan warranty revenue dan terakhir ada sales revenue. Next, untuk hutang penjualan dan pajak pertambahan nilai, pajak konsumsi umumnya baik pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai atau PPN tujuannya adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Udah sistem menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai tujuan ini. Next, hutang pajak penghasilan. Hutang pajak penghasilan itu sendiri artinya adalah bisnis harus menyiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar. Hutang pajak merupakan kewajiban lancar. Korporasi harus melakukan pembayaran pajak secara berkala. Kemudian perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan akuntansi kadang-kadang terjadi pada bab 19. Next, kewajiban terkait karyawan. Kewajiban terkait karyawan adalah jumlah yang terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah yang dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Kewajiban lancar dapat mencakup potongan gaji, kemudian absensi yang dikompensasi, kemudian terakhir ada bonus. Yang pertama kita bahas tentang potongan gaji pajak, di mana pajak jaminan sosial dan juga pemotongan pajak penghasilan. Untuk akunnya di sini terdapat item di mana isinya terdapat income tax withholding, kemudian ada social security tax employer share union dues, kemudian ada social security tax employer share. Dari ilustrasi 13.4 ringkasan kewajiban pengkajian maksud saya.
Siapa yang membayar? Yang membayar adalah employer. Kemudian employer reports that amount as liabilities until fully met. Seperti kita lihat di layar, bahwasanya sini ada contoh soal, yaitu dari ilustrasi LO. Untuk asumsi gaji mingguan sebesar 10.000, seluruhnya dikenakan pajak jaminan sosial sebesar 8% dengan pemotongan pajak penghasilan sebesar 1.320 dan iuran serikat pekerja sebesar 88 dipotong. Perusahaan mencatat upah dan gaji yang dibayarkan dan pemotong gaji karyawan sebagai berikut. Untuk akun beban upah dan gaji on debit sebesar 100.000, pemotongan hutang pajak on credit sebesar 1.320, kemudian hutang pajak jaminan sosial $800, kemudian untuk hutang iuran serikat 88 dan uang tunai sebesar 7.792. Next. Selanjutnya ada ilustrasi, yaitu asumsikan gajian mingguan sebesar 100.000, seluruhnya dikenakan pajak jaminan sosial 8% dengan pemotongan pajak penghasilan sebesar $1.320 dan iuran sertifikat pekerjaan sebesar 88 dipotong. Perusahaan mencatat pajak gaji majikan sebagai berikut. Untuk akunnya, sebelah debit ada beban pajak pengajian sebesar 800, kemudian hutang pajak jaminan sosial sebesar 800. Dengan not, majikan harus mengirimkan kepada pemerintah bagiannya dari pajak jaminan sosial bersama dengan jumlah pajak jaminan sosial yang dipotong dari kompensasi kotor karyawan. Next. Absensi dikompensasi. Absen berbayar untuk liburan, sakit dan bersalin, ayah, dan cuti juri. Untuk hak pribadi, majikan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada seseorang karyawan bahkan setelah dia memutuskan hubungan kerja. Akumulasi hak. Untuk akumulasi hak itu artinya karyawan yang dapat meneruskan ke periode mendatang jika tidak digunakan pada periode yang diperoleh. Dan yang terakhir ada hak yang tidak terakumulasi, yang artinya adalah jangan dibawa ke depan atau mereka lapse jika tidak digunakan. Next, seperti kita lihat di layar, bahwasanya sini ada contoh soal lagi dari Umroton Corporate. Mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2019, perusahaan ini mempekerjakan 10 orang dan membayar masing-masing sebesar 480 per minggu. Karyawan mendapatkan 20 minggu liburan yang tidak digunakan pada tahun 2019. Pada tahun 2022, karyawan menggunakan minggu liburan, tetapi sekarang mereka masing-masing mendapatkan $540 per minggu. Amatur memperoleh akumulasi pembayaran liburan pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Untuk beban gaji dan upah on debit sebesar 9.600, kemudian ada gaji dan utang upah sebesar 960 on credit. Pada tahun 2020 mencatat pembayaran liburan sebagai berikut, yaitu dengan gaji dan hutang upah gaji on debit sebesar 9.600 dan beban upah sebesar 1.200 on debit. Untuk uang tunai sebesar 10.800 on credit. Uang tunainya dapat dari mana? Dari total gaji dan hutang upah gaji dan juga beban upah, yaitu 9.600 ditambah dengan 1.200 menghasilkan menjadi nominalnya 10.800. Next. Bagi hasil dan paket bonus. Bagi hasil dan paket bonus artinya adalah pembayaran kepada karyawan tertentu atau semua karyawan di samping gaji atau upah reguler mereka. Bonus yang dibayarkan adalah biaya operasional. Bonus yang belum dibayar harus dilaporkan sebagai berikut ke bagian lancar. Sebuah persediaan adalah kewajiban waktu atau jumlah yang tidak pasti dilaporkan sebagai saat ini atau tidak saat ini. Beban jenis umumnya adalah kewajiban yang berhubungan dengan integrasi, kemudian ada garansi atau garansi produk, restrukturisasi bisnis, dan juga kerusakan lingkungan. Provisi adalah perusahaan memperoleh beban dan kewajiban terkait. Untuk provisi hanya jika 3 kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban kini. Yang kedua, hukum atau konsultatif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, memungkinkan arus keluar sumber daya diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Dan terakhir, estimasi
yang andal dan dapat dibuat. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan di mana dengan pola praktik masa lalu yang mapan, kebijakan yang dipublikasi atau pernyataan terkini yang cukup spesifik, perusahaan telah menunjukkan kepada pihak lain bahwa ia akan menerima tanggung jawab tertentu. Dan akibatnya perusahaan telah menciptakan harapan yang sah dari pihak lain bahwa ia akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Bagaimana cara perusahaan menentukan jumlah yang dilaporkan untuk provisi? IFRS, jumlah yang diakui harus estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Kini, estimasi terbaik merupakan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Jenis-jenis umum. Untuk jenis umum, terdapat 6 jenis umum, yaitu gugatan, garansi, imbalan yang harus dibayar, yang keempat lingkungan, yang kelima kontrak yang memberatkan, dan keenam restrukturisasi. IFRS itu sendiri membutuhkan penggunaan atau pengungkapan yang luas terkait dengan ketentuan dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan jangka rekam atau lapor dicatat konsiderasi umum, melekat dalam proses bisnis misalnya kemungkinan perang, pemogokan, kemudian bencana yang tidak diasumsikan, atau resesi bisnis. Untuk ketentuan litigasi, perusahaan harus mempertimbangkan hal berikut dalam menentukan apakah akan mencapai liabilitas sehubungan dengan tertunda atau terancamnya proses pengadilan dan aktual atas mungkin klaim penilaian. Pertama, jangka waktu di mana penyebab yang mendasari tindakan terjadi, kemungkinan dari hasil yang tidak menguntungkan, kemampuan membuat perkiraan masuk akal dari jumlah kerugian.
Selanjutnya, dengan alamat setelah yang belum diajukan dan klaim dan penilaian yang harus ditegaskan, perusahaan harus menentukan pertama derajat kemungkinan bahwa gugatan dapat diajukan atau klaim atau penilaian dapat diajukan, dan dua, itu memungkinkan dari hasil yang tidak menguntungkan. Next, garansi jaminan, jaminan kualitas bahwa barang atau jasa bebas dari catatan pada titik penjualan. Garansi selanjutnya, garansi jenis layanan, garansi yang diperpanjang pada produk dengan biaya tambahan. Kemudian untuk hutang pertimbangan, perusahaan yang sering melakukan pembayaran kepada pelanggan mereka sebagai dari pengamputan dapat perusahaan menawarkan premi penawaran kupon dan juga rabat untuk merangsang penjualan. Dan untuk ketentuan lingkungan, sebuah perusahaan harus mengenali dan tanggung jawab lingkungan ketika memiliki kewajiban hukum yang ada terkait dengan penghentian aset berumur panjang dan ketika dapat memperkirakan secara wajar jumlah kewajiban. Acara wajib, contohnya adalah kewajiban hukum yang ada yang memerlukan pengakuan kewajiban termasuk namun tidak terbatas. Untuk pengukuran, sebuah perusahaan awalnya mengukur kewajiban lingkungan pada estimasi terbaik dari biaya massa, kemudian pengakuan dan alokasi. Untuk mencatat kewajiban lingkungan, perusahaan menyertakan biaya yang terkait pada liabilities lingkungan dalam jumlah tercatat aset jangka panjang terkait, dan juga mencatat kewajiban untuk jumlah yang sama. Selanjutnya, ketentuan restrukturisasi. Untuk ketentuan restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan mengubah secara material baik ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau secara bisnis yang dijalankan. Selanjutnya ada asuransi diri. Perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi saldo awal hingga akhir untuk setiap kelas provisi utama, mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan dalam satu periode tersebut. Kemudian ada kewajiban kontingensi, aset kontingensi, dan juga penyajian kewajiban lancar yang di dalamnya terdapat biasanya dilaporkan pada nilai jatuh tempo penuhnya, selisih antara nilai sekarang dan juga nilai jatuh tempo dianggap tidak material. Nah, seperti kita lihat di sini bahwasanya ada contoh dari ilustrasi 13-19. Untuk mencari current ratio, rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liabilities. Kemudian untuk mencari asset test ratio adalah cash ditambah short term investment ditambah net receivable dibagi dengan current liabilities. Likuiditas mengenali kewajiban adalah waktu yang diharapkan untuk berlalu sebelumnya pembayaran, dua rasio untuk membantu penilaian kualitas. Nah, seperti kita lihat bahwasanya di sini ada contoh soal. Disajikan di bawah ini adalah informan akun terpilih terkait dengan Matt Perry per 21 Desember 2019. Semua akun ini memiliki saldo debit. Nah, untuk ilustrasinya kita diminta
mengidentifikasi item mana yang harus diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud. Untuk pos-pos yang tidak diklasifikasikan sebagai aset tidak terwujud, tunjukkan di mana pos-pos tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk case-nya itu ada waralaba televisi kabel, hak cipta musik, kemudian ada biaya penelitian dan pengembangan, niat baik, uang tunai, piutang, properti pabrik, nama dominan internet, tanah, kemudian hak kontrak film, daftar pelanggan, biaya dibayar di muka, perjanjian untuk tidak bersaing, nama-nama merek, asal tagih, kemudian ada biaya organisasi. Untuk jawabannya berikut ini item yang diklasifikasikan sebagai aset tidak terwujud, yaitu ada waralaba TV kabel, hak cipta musik, goodwill, nama dominan internet, hak kontrak film, customer list, dan conference not compete, kemudian ada nama brand. Kas piutang usaha wesel tagih dan biaya dibayar di muka akan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Aset tetap dan tanah akan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar di bagian properti, pabrik, dan peralatan. Kemudian investasi pada perusahaan asosiasi akan diklasifikasikan sebagai bagian dari investment di laporan posisi keuangan. Biaya penelitian dan pengembangan akan diklasifikasikan sebagai biaya operasional. Wesel bayar ditampilkan sebagai kewajiban pada laporan posisi keuangan. Dan terakhir, biaya organisasi adalah biaya awal dan harus dibebankan pada saat terjadinya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya, Frederick Napiun, dengan absen 2021121111011, mahasiswa Indonesia Baking School. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari teman-teman. Saya Frederick Napiun, terima kasih.